Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi saya tentang akuntansi kantor pusat dan cabang. Pada materi video kali ini kita akan bahas tentang transfer kas dan transfer barang antar cabang ya. Semoga Allah memberikan kemudahan, kefahaman di dalam mempelajari materi ini dan semoga seluruh pemirsa diberikan kesuksesan, keberkahan, amin ya rabbal alamin. Saudara pemirsa, di keseluruhan materi akuntansi kantor pusat dan cabang biasanya di buku disebut dengan persoalan-persoalan khusus pada akuntansi cabang dan pusat, yaitu transfer kas antar cabang maupun transfer barang antar cabang. Jadi biasanya lazimnya kas itu ditransfer dari kantor pusat ke cabang. Tapi karena alasan tertentu, masalah likuiditas di kantor pusat bisa saja. Atau karena ada penumpukan yang terlalu banyak kas di salah satu cabang bisa juga. Sehingga kebutuhan kas pada salah satu cabang bukan dipenuhi dari kantor pusat, tetapi dipenuhi dari kantor cabang lainnya. Nah, itu. Ya. Jadi satu-satu kita bahas tentang transfer kas antar cabang. Kantor pusat bisa saja memerintahkan cabang tertentu untuk mengirim uang tunai atau kas kepada cabang lain. Transaksi ini disebut pengiriman uang antar cabang atau interbranch transfer of cash. Ya. Walaupun secara dalam prakteknya transfer tersebut terjadi langsung antara cabang yang satu dengan cabang lainnya, namun secara akuntansi transaksi tersebut dianggap dimediasi atau yang melakukan adalah kantor pusat. Dengan demikian, alur akuntansinya terdiri atas transfer kas dari cabang ke kantor pusat. Setelah itu, kantor pusat baru melakukan transfer ke cabang yang akan dituju. Saya gambarkan ya. Kantor pusat punya 2 cabang, mungkin punya lebih banyak cabang mungkin ya. Cabang 1, cabang 2. Misalnya saja, ini ada transfer kas dari cabang 1 ke cabang 2 seperti ini. Praktisnya ini, dalam prakteknya kasnya itu ditransfer dari cabang 1 ke cabang 2. Tetapi secara akuntansi, nanti akuntansinya tetap dilakukan begini. Cabang 1 seolah-olah mengirim uang ke kantor pusat, baru kantor pusat mengirim ke cabang yang kedua ini. Paham ya? Jadi seperti ini, lalu dari kantor pusat diberikan ke cabang 2. Ya, walaupun kenyataannya itu transaksinya uangnya langsung ditransfer dari cabang 1 ke cabang 2. Tapi secara akuntansi 1 begini, 2 begini. Oke, contoh. PT Gunung Agung, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan buku dan alat tulis berkantor pusat di Jakarta. Memiliki 5 cabang di Surabaya, Semarang, Bandung, Jogja, dan Malang. Pada tanggal 10 Oktober, kantor pusat memerintahkan cabang Semarang untuk mengirimkan uang tunai ke cabang Surabaya. Cabang Semarang ke cabang Surabaya. Prakteknya cabang Semarang ke cabang Surabaya. Secara akuntansi, cabang Semarang ke kantor pusat ke cabang Surabaya. Paham ya? Akuntansinya begini. Ini di cabang Semarang. Ngirim uang ke cabang Surabaya. Tetap ngirim uang itu kasnya berkurang ya. Kas kredit. Lalu debitnya mengurangi modal dengan akun kantor pusat. Ya, jadi rekening kantor pusat berkurang. Jadi seolah-olah uang itu dikirimkan ke kantor pusat. Cabang Surabaya yang menerima uang dari cabang Semarang seolah-olah menerima dari kantor pusat. Akuntansinya seperti biasa. Kalau menerima uang dari kantor pusat, kas debit, kas bertambah, kantor pusat kredit. Lalu kantor pusat mencatat investasi yang di cabang Semarang berkurang, berarti kredit. Investasi yang cabang Surabaya bertambah. Jumlahnya investasi cabang Surabaya debit 10 juta, investasi cabang Semarang kredit 10 juta. Gampang banget. Ya. Sekarang transfer barang antar cabang. Ya. Sebagaimana yang saya sebutkan pada transfer kas tadi, bahwa kantor pusat bisa saja memerintahkan cabang tertentu untuk mengirimkan persediaan barang yang dimilikinya kepada cabang lain. Transaksi ini disebut pengiriman barang antar cabang, interbranch transfer of merchandise.
Walaupun secara praktis transfer tersebut terjadi langsung antara cabang yang satu dengan cabang lainnya, namun secara akuntansi transaksi tersebut dianggap dimediasi oleh kantor pusat. Jadi tetap ngirim barang ke kantor pusat baru ke cabang yang dituju. Ya. Hanya ada sedikit persoalan khusus terkait dengan ongkos angkut pengiriman barang. Perbedaan jumlah ongkos angkut dari cabang pengirim ke cabang penerima dengan ongkos angkut jika barang tersebut dikirim langsung dari kantor pusat menjadi persoalan tersendiri yang memerlukan perhatian. Ya, contoh, PT Gunung Agung, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan buku dan alat tulis kantor, berkantor pusat di Jakarta, punya cabang 5 di Surabaya, Semarang, Bandung, Jogja, dan Malang. Ya. Tanggal 15 Oktober kantor pusat ngirim barang ke cabang Bandung 10 juta, ongkos angkutnya 500.000. Pada tanggal 20 Oktober, kantor pusat memerintahkan cabang Bandung untuk mengirim barang dagangan yang dikirim oleh kantor pusat tanggal 15 Oktober kemarin itu ke cabang Semarang. Ongkos angkut yang dibayar oleh cabang Bandung untuk mengirim barang dari Bandung ke Semarang 700.000. Diketahui bahwa ongkos angkut normal perhitungan barang seandainya dikirim langsung dari kantor pusat Jakarta ke Semarang adalah 900.000. Jadi ini ya, kantor pusat ke Bandung ongkosnya 500. Bandung ke Semarang 700, berarti 1.200.000 ya. Padahal kalau dikirim langsung dari kantor pusat ke cabang Semarang cuma 900. Jadi ada selisih. Selisihnya 300. Akuntansinya begini. Catatan di cabang Bandung, ini akuntansi cabang Bandung. Menerima barang dari kantor pusat biasa, persediaan barang dagangan debit 10.500.000, 10 juta itu adalah persediaannya, 500.000 ongkos angkutnya. Kantor pusat kredit 10.500.000. Pak, kok ditambahkan, Pak? Iya, itu kan komponen harga pokok dari persediaan. Ya. Lalu pada saat cabang Bandung diminta mengirim barang ke cabang Semarang, barangnya berkurang. Persediaan barang dagangan kredit 10.500.000. Bayar ongkos angkut, nalangi dulu, kas kredit 700.000, kasnya berkurang, membayar ongkos angkut. Lah lalu kantor pusat berkurang, akun kantor pusat ya, tidak ke cabang Semarang. Hubungan cabang Bandung ini tetap secara akuntansi seperti kalau barang itu dikirim ke Jakarta, ke kantor pusat. 11.200. Nah, cabang Semarang menerima barang dari cabang Bandung, ya secara akuntansi dianggap barangnya dari kantor pusat. Persediaan barang dagangan debit 10.900.000 dari mana? Dari 10 juta ditambah 900 ongkos angkut seandainya dikirim dari kantor pusat. Kantor pusat kredit 10.900.000. 10.900.000 dari mana? Saya ulang, 10 juta itu barangnya, 900.000 itu ongkos angkutnya. Kantor pusat mencatat pada saat ngirim ke cabang Bandung, biasa investasi cabang Bandung 10.500.000, persediaan barang dagangan kredit 10 juta, kas kredit untuk ongkos angkutnya ini 500.000. Tanggal 20 saat kantor pusat memerintahkan cabang Bandung mengirim ke cabang Semarang, berarti investasi cabang Semarang debit 10.900.000, investasi cabang Bandung kredit 11.200 tadi ya, 11.200 ya. Ada selisih ongkos angkut barang antar cabang 300.000. Jadi selisih ongkos angkut yang lebih boros 300.000 itu ditanggung oleh kantor pusat. Kantor pusat yang tanggung jawab. Ya, ini kerugian Pak, kerugian. Selisih kok tempatnya debit itu kerugian. Ya, demikian transaksi transfer kas antar cabang dan transaksi transfer persediaan barang antar cabang. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.